Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rasulullah, apakah yang mula-mula engkau lihat dari urusan kenabian ini? Sesungguhnya engkau telah menanyakan hal yang berbobot, hai Abu Hurairah. Sesungguhnya ketika usiaku menginjak 10 tahun lebih beberapa bulan, aku berada di padang Sahara. Hai saudaraku Muhammad, ayo kita bermain ke sana. Tiba-tiba aku mendengar pembicaraan di atas kepalaku, dan ternyata ada seorang laki-laki yang berbicara kepada laki-laki lainnya, apakah orang ini adalah dia? Maka keduanya datang menyambutku dengan penampilan wajah yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya, dan sama sekali belum pernah pula aku melihat arwah seperti itu sebelumnya, dan belum pernah pula aku melihat pakaian yang dikenakannya pernah dikenakan oleh seseorang. Keduanya datang kepadaku dengan jalan kaki, hingga masing-masing dari keduanya memegang kedua lenganku, tetapi anehnya aku tidak merasa sentuhan tangan keduanya. Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Salah seorang berkata kepada yang lainnya, rebahkanlah dia. Lalu keduanya merebahkan diriku tanpa paksa dan tanpa sulit. Kemudian salah seorangnya berkata kepada yang lainnya, belahlah dadanya, maka salah seorangnya menurut penglihatanku membelah dadaku tanpa ada darah yang mengalir dan tanpa rasa sakit. Lalu berkata kepada yang membelahku, keluarkanlah iri hati dan dengki. Lalu ia mengeluarkan sesuatu yang bentuknya seperti segumpal darah, kemudian ia membuangnya jauh-jauh. Dan berkata lagi ia kepada orang yang membelahku, masukkanlah lemah lembut dan kasih sayang. Maka tiba-tiba kulihat sesuatu sebesar apa yang baru dikeluarkan, bentuknya mengilap seperti perak, dimasukkan ke dalam dadaku, kemudian ia mengguncangkan jempol kakiku yang sebelah kanan, dan berkata, kembalikanlah ke semula dalam keadaan utuh. Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Maka setelah itu aku pulang dengan berlari dan terasa dadaku dipenuhi oleh perasaan lembut terhadap anak kecil dan kasih sayang kepada orang dewasa. Alam nashrah laka sadrak. Turun kepadaku sebuah ayat yang bagiku, ayat itu lebih aku cintai dari dunia beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepadamu perihal yang hanya Dia lakukan kepadamu, lalu bagaimana dengan yang Dia lakukan kepada kami? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, agar Dia masukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Jibril datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu pernah berfirman. Tahukah kamu bagaimana aku meninggikan sebutan namamu? Jibril menjawab, Allah lebih mengetahui. Allah berfirman, apabila namaku disebut, maka disebut pula namamu bersamaku. Aku pernah menanyakan suatu masalah kepada Tuhanku, padahal aku tidak menginginkan untuk menanyakan hal itu kepadanya. Aku bertanya, sesungguhnya di antara nabi-nabi sebelumku ada yang telah engkau tundukkan angin baginya, dan di antara mereka ada yang dapat menghidupkan orang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala balik bertanya, wahai Muhammad, bukankah aku mendapatimu sebagai seorang yang yatim piatu, lalu aku melindungimu? Aku menjawab, benar, ya Tuhanku. Allah berfirman, bukankah aku mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu aku memberimu petunjuk?
Aku menjawab, benar, ya Tuhanku. Allah berfirman, bukankah aku mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu aku memberimu kecukupan? Aku menjawab, benar ya Tuhanku. Allah berfirman, bukankah aku telah melapangkan dadamu, bukankah aku telah meninggikan sebutan namamu? Aku menjawab, benar ya Tuhanku. ورفعنا لك ذكرك Sesungguhnya satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Allah berfirman dalam kitabnya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan, satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sekiranya turun penderitaan kepada seorang hamba yang beriman, niscaya Allah akan menjadikan kemudahan setelah itu. Sesungguhnya satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Allah berfirman dalam kitabnya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Oh